Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Umi Fariha Basha. Bergabung sebagai dosen CPNS di program studi Manajemen Perhotelan pada tahun 2019. Saya mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dan Magister Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Pemasaran. Saya telah lulus diklat pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil di Balai Besar Pelatihan Kesehatan di Makassar pada tahun 2020. Di tahun yang sama, saya telah mengikuti program peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional atau PKERTI dan Applied Approach atau AA. Pada tahun 2022, alhamdulillah, saya diangkat dalam jabatan asisten ahli dalam bidang ilmu, manajemen pemasaran industri, dan inovasi ekonomi kreatif. Di tahun 2024, saya telah memenuhi skor TKBI dengan tes TOEP-TEFLIN yang diselenggarakan oleh Pusat Layanan Tes Indonesia dan TKDA pada Psikologi Universitas Airlangga. Saya memiliki sertifikasi kompetensi BNSP, yaitu Certified Professional Digital Marketing, Public Relation, dan Pelayanan Prima. Dengan spesifikasi tersebut, saya diberi tugas oleh Profesor Dian Yuli Rendrawati sebagai PJMA untuk mengajar mata kuliah Sales and Marketing. Selama pembelajaran mata kuliah ini, saya dibantu oleh Bapak Juangga Hadinata selaku tim teaching. Mata kuliah ini wajib dengan bobot 2 SKS untuk kelas praktikum dengan kode MNP 315 yang diambil oleh mahasiswa di semester 5. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat merancang aktivitas Sales and Marketing Management dan simulasi penerapan aplikasi konsep sales and marketing dalam dunia perhotelan. Selama menempuh mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari konsep-konsep dasar sales and marketing perhotelan, menganalisis lingkup pasar, kebutuhan dan keinginan konsumen, serta membedakan antara strategi, taktik, dan membangun value dalam sales and marketing, branding, SWOT, komunikasi pemasaran terpadu, strategi Customer Relationships Management, Corporate Social Responsibility, serta proyek kelompok yang sesuai dengan strategi pembelajaran mata kuliah ini adalah Project Based Learning. Asesmen pada mata kuliah ini terdiri atas kegiatan partisipatif 25%, proyek mahasiswa 45%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester 15%. Pada mata kuliah ini, saya akan mengisi pertemuan tatap muka ke-6. Dan saya akan menyampaikan topik keputusan pembelian. Dalam topik ini, saya akan membahas perilaku konsumen, faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen, tahapan keputusan konsumen, dan riset pemasaran yang sangat penting bagi industri hospitality and tourism untuk mengetahui perilaku tamu hotel maupun perilaku turis. Metode pengajaran yang saya telah lakukan adalah sinkronus, klasikal, dan diskusi interaktif, serta untuk meningkatkan interaksi antar mahasiswa dengan menggunakan aplikasi Mentimeter pada fitur Word Cloud. Untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan mahasiswa pada topik yang akan saya bawakan. Media pembelajaran yang saya gunakan adalah laptop dan LCD. Inovasi dalam pembelajaran yang saya gunakan adalah video dan foto untuk memberi perbandingan konten marketing mana yang lebih diminati, sehingga mahasiswa dapat memahami dengan mudah. Pada penugasan praktikum mahasiswa, saya minta melakukan survei terbatas
untuk memberi simulasi atas proyek survei lapangan perilaku konsumen pada industri hospitality and tourism yang akan mahasiswa lakukan pada akhir pertemuan mata kuliah ini. Pada akhir sesi, saya memberi kuis melalui aplikasi Nearpod sebagai assessment sejauh mana materi yang telah saya sampaikan dipahami oleh mahasiswa. Baiklah Bapak Ibu Asesor, mari kita simak video pembelajaran saya di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, kita bertemu lagi di mata kuliah Sales and Marketing. Kita sekarang ada di pertemuan ke-6, kita akan membahas mengenai perilaku konsumen ya. Sesuai dengan RPP kita, kita akan membahas mengenai tahapan proses pengambilan keputusan konsumen termasuk perilaku konsumen hingga ke keputusan pembeliannya. Sebelum kita masuk ke materinya, saya ingin kalian coba dulu ke sini, mentimeter.com, kemudian masukkan kode yang ada di layar. Jadi perilaku konsumen, betul sekali ya, jadi yang muncul di tengah itu yang paling banyak. Apa? Kebiasaan. Jadi perilaku konsumen itu adalah kebiasaan. Kebiasaan itu terbentuk dari apa? Dari banyak faktor ya. Kita lanjut lagi. Baiklah, tadi setelah kita mencoba bermain dengan word cloud, apa yang ada di pikiran kalian ketika mendengar kata-kata perilaku konsumen? Kebanyakan menjawab adalah kebiasaan. Maka kita akan mempelajari hari ini bagaimana mengidentifikasi dan mengerti apa yang dibutuhkan konsumen dan juga apa yang mereka inginkan. Setelah menempuh mata kuliah hari ini, kalian bisa menjelaskan dan menganalisa bagaimana tahapan konsumen dalam memutuskan pembelian. Kemudian yang terakhir, kalian bisa membuat prediksi bagaimana market trend dan perubahan di industri perhotelan dan pariwisata. Ini tadi yang saya bilang. Apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen? Kita buka satu persatu dulu. Untuk yang cultural, ada culture, ada subculture, ada juga social class. Di culture ini mereka mempunyai nilai dan persepsi yang sama, keinginan yang sama, dan juga kebiasaan yang sama. Tentu saja kalau kita bepergian kemanapun sebagai umat muslim, kita mencari makanan yang halal. Kita masuk ke yang berikutnya adalah subculture. Di sini di mana sekumpulan beberapa orang yang memiliki nilai yang sama dan mungkin juga pengalaman yang sama. Contohnya di sini, sebagai umat muslim kita melaksanakan fast. Kita berpuasa di bulan Ramadan. Dan juga kita ada sholat 5 waktu, ya kan? Dan juga kita tentu saja makan makanan yang halal dan merayakan Idul Fitri. Mungkin ada yang bisa kasih contoh yang lain? Silakan. Baik Bumi, contoh dari subculture ini contohnya buat anak muda yang hype sekarang itu kayak musik, terutama yang lagi hype atau FOMO itu tentang K-pop. Jadi K-pop ini kan dari negara asing yang budayanya masuk ke Indonesia. Terus banyak fans atau penggemar dari mereka tuh kayak melakukan hal yang berlebih kayak gitu, misal dari datang ke konsernya dengan membeli harga tiket yang bisa dibilang mahal, bisa dengan itu sampai memaksakan kehendaknya dia. Terus ada juga mereka membentuk suatu fans club kayak dari BTS dan lain-lain kayak Blackpink dan lain sebagainya itu. Terus mereka itu juga ada ikut berpartisipasi dalam kegiatannya mereka kayak donasi atas nama fans idolnya. Terus habis itu ada ketika itu konser membeli barang-barang kayak mungkin lifestyle dan lain sebagainya. Terus mengikuti fan meeting yang mungkin itu bisa buat tiket, terus bisa menghabiskan biaya seperti itu dan lain-lain. Itu sih, Bu. Terima kasih dia atas jawabannya. Tepuk tangan dulu buat dia.
Oke, terima kasih dia atas contohnya, betul sekali. Untuk subculture di sini mungkin ada budaya K-pop ya, yang hanya diikuti oleh beberapa anak muda gitu, sampai bela-belain beli merchandise yang cukup mahal. Oke, next. Di bagian sosial, yang terakhir adalah social class. Di social class ini tidak berdasarkan single factor ya, tidak berdasarkan satu faktor aja, tapi juga income dan juga beberapa kombinasi antara pekerjaan, kekayaan, kemudian pendidikan, dan juga variabel-variabel lainnya. Seperti yang saya contohkan di gambar ya, ini gambar generated by AI. Di sebelah kanan, ini mungkin bisa dikatakan sebagai masyarakat menengah ke atas. Mereka kalau berbelanja di supermarket, Superindo, iya bisa. Oke, kemudian kalau yang di sisi sebelah kiri kalian, ini mungkin bisa dikatakan masyarakat menengah ke bawah, belanjanya di pasar yang cukup, ya pasar tradisional yang kurang bersih lah gitu ya mungkin. Oke, ada yang mau kasih contoh lainnya? Oke, silakan Dimas. Baik Bumi, jadi untuk sosial kelas ini saya bisa ngasih contoh itu seperti gaya hidup. Jadi gaya hidup dari orang-orang yang menengah ke atas itu lebih memilih barang-barang dengan berkualitas tinggi yang setara sama harganya yang relatif mahal. Sementara yang menengah ke bawah itu lebih cenderung milih barang-barang yang lebih murah atau lagi diskon atau promo. Habis itu juga yang saya alami juga itu banyak dari kalangan menengah ke atas itu suka berlangganan seperti gym membership gitu-gitu. Itu kan bisa mengeluarkan dana mungkin 200 sampai 300 ribu per bulan. Betul. Nah, untuk yang sementara untuk kalangan menengah ke bawah itu mereka berpikir untuk cukup berolahraga di rumah saja, Bu. Lebih hemat ya. Iya, lebih hemat. Sama untuk liburan sendiri itu kalangan menengah ke atas mereka lebih memilih untuk staycation di hotel atau resort atau bahkan ke luar negeri. Nah, sementara untuk yang kalangan bawah itu cenderung untuk memilih liburan di wisata lokal seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Dimas atas jawabannya. Tepuk tangan dulu buat Dimas. Oke, itu tadi contohnya untuk perbedaan sosial kelas ya. Kemudian selanjutnya, selain culture, keputusan pembelian itu juga dipengaruhi oleh faktor sosial. Kemudian dengan social network, kemudian juga dengan latar belakang keluarga, pastinya akan memiliki preferensi yang berbeda. Kemudian selain faktor culture, sosial, ada juga faktor personal, life stage changes. Jadi apakah pembelian kalian selama kalian SD dan sekarang kalian menempuh kuliah, apakah sama? Beda. Nah, itu juga mempengaruhi keputusan pembelian kita. Kemudian smartphone makers. Dulu para pembuat smartphone itu hanya berpikir bagaimana membuat handphone yang premium. Kalau sekarang banyak sekali merek-merek yang menawarkan handphone yang lebih murah, ya. Contohnya ada banyak beberapa merek, misalnya Advance berkisar antara berapa? 1 sampai 2 juta? Sampai 3 juta. Bahkan Samsung pun juga sekarang ada dari beberapa segmen ya tentunya. Kayak apa ya? Galaxy A cenderung relatif mudah, lebih murah ya, lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Yang lebih mahal dari Samsung? Seri S. S bisa sampai S Ultra. S25 Ultra. Flip dan Fold. Ya, seperti itu. Next kita ada yang terakhir ya, ada faktor psikologikal. Faktor psikologis. Nah, ini di sebelah kanan kalian ada
hierarki dari Maslow. Hierarki ini yang di paling bawah sendiri yang harus dipenuhi oleh manusia. Apa yang di bawah? Psychological needs. Apa sih yang kita butuhkan sebagai manusia hari-harinya? Contohnya makan, minum. Mandi juga bisa. Ya, makan dulu. Jadi menurut Maslow ini, kalau ingin memenuhi self-actualization needs yang di atas sendiri, harus memenuhi dulu yang di bawah-bawahnya. Setidaknya relatively terpenuhi lah, tidak perlu harus tiap hari kenyang banget gitu ya. Yang pertama, psychological needs. Makanan kalian harus terpenuhi dulu. Setelah itu baru kalian merasa aman. Ada di tingkatan yang kedua, yaitu safety needs. Oke. Kemudian setelah kalian merasa aman, kita bisa ke atasnya lagi. Kita merasa ya disayangi gitu ya, diperhatikan. Itu ada di social needs. Setelah itu kita bisa naik lagi, esteem needs. Kita merasa diakui di masyarakat misalnya ya. Wah, udah lulus dari UNER, gimana itu? Amin ya. Amin. Kemudian yang atas sendiri adalah self-actualization needs, self-development dan realization. Kayak apa yang ingin kalian capai jika kalian sudah mencapai titik tertinggi dari pencapaian kalian. Berikutnya kita sudah sampai di tahap buyer decision process. Jadi disinilah tahapan keputusan pembelian. Tahapannya apa saja? Yang pertama, need recognition. Kalian kalau mau beli barang, itu apa dulu sih yang kalian identifikasi gitu? Ya, apa yang kalian butuhkan? Misalnya, kayaknya kacamata saya udah mulai buram deh, kayaknya harus ganti kacamata atau minusnya nambah ya gitu. Kita dari apa yang kita butuhkan dulu, needs recognition. Kemudian yang kedua, information search. Kira-kira ganti kacamata di mana yang murah misalnya. Browsing dulu. Kalau sekarang ya, kita udah bisa browsing. Kemudian yang ketiga, evaluation of alternative. Misalnya kalau saya mau ganti kacamata, biasanya kemana ya? Optik Melawai. Ada apa lagi optik? Optik Says, Owl. Banyak sekali alternatifnya ya. Membandingkan harganya juga. Oke. Kemudian yang keempat. Oke, paling murah di Owl misalnya. Belilah, biasanya buy one get one. Wah, good deal nih gitu. Kemudian setelah saya melakukan pembelian di Owl, yang terakhir post purchase behavior. Jadi setelah saya mengganti kacamata saya, apa yang saya lakukan? Misalnya membuat review di di Google, biasanya di Google Map, Google Review, di Google Review. Atau bahkan di Instagram pun, itu kita juga bisa kasih komen ya. Oke, next. Kita bahas sosial media tadi, nyebut-nyebut Instagram. Di sini saya ada dua contoh ya. Yang satu gambar, yang satu video. Jadi yang di sebelah kanan kalian ini adalah foto saja, konten foto. Sedangkan yang di sebelah kiri kalian adalah video. Saya coba putar dulu videonya. Oke, itu tadi ya contoh dari user generated content. Jadi konten ini dibuat bukan oleh pemiliknya, tapi oleh seseorang yang mereviewnya. Nah, kalau kalian sedang ingin mencari villa untuk berlibur bersama keluarga misalnya, lebih menarik yang mana kontennya? Yang foto atau video? Video. Oke, yang video siapa aja?
Oke, coba Bu Farida boleh menjelaskan kenapa? Baik Bu Bumi, saya izin menjawab. Jadi menurut saya kenapa lebih memilih konten video itu karena konten video itu bersifat otentik gitu. Jadi kayak lebih dapat dipercaya daripada konten foto aja. Nah, hal itu juga berarti ketika kita memilih untuk melihat konten video itu juga kita percaya terhadap review dari kreator atau informasi dari kreator juga, yang dimana itu menunjukkan bukti visual juga, sehingga kita merasa bahwa informasi yang disajikan tersebut lebih nyata dan tidak direkayasa. Nah, dalam konten video itu kita juga bisa melihat transparansi dari keadaan di sana gitu. Jadi kita bisa melihat langsung kayak lingkungannya bagaimana, ekspresinya atau reaksi dari kreatornya seperti apa, sehingga bisa memberikan kesan transparansi tersebut dan bisa dianggap sebagai media yang jujur dan juga tidak ada rekayasa sama sekali. Terima kasih jawabannya Bu Farida. Tepuk tangan dulu buat Bu Farida. Oke, itu tadi ya, karena kita sekarang sudah di zaman digital, apa-apa bisa kita review melalui sosial media atau media apapun. Itu juga merupakan salah satu riset yang bisa dilakukan oleh perusahaan misalnya atau oleh pemilik villa ini gitu ya. Kenapa sih riset itu sangat penting dalam perilaku konsumen? Karena itu bisa jadi penilaian dari masyarakat umum untuk perusahaan itu sendiri untuk melakukan apa? Melakukan perbaikan, development, kemudian juga bisa untuk mengetahui tren-tren terkini itu seperti apa. Oleh karena itu kita masuk ke materi berikutnya, yaitu marketing research. Kenapa sangat penting sekali sih marketing research ini? Dan bagaimana sih caranya? Oke. Yang pertama, kita defining the problem and research objective. Jadi kita tentukan dulu masalahnya apa, kita yang mau teliti apa. Oke. Berikutnya ada developing research plan. Terus kita bikin dulu research plan-nya. Apakah kita akan meneliti bagaimana keputusan pembeliannya atau bagaimana strategi marketingnya, apakah efektif atau tidak, ya kan? Dan lain-lain. Kemudian setelah itu implementing research plan dengan collecting dan analyzing the data. Jadi kalian bisa melakukan survei. Sesimpel tadi saya coba tanya ke kalian, kan lebih suka yang konten foto atau konten video? Kemudian yang terakhir interpreting dan reporting the findings. Jadi setelah kita menyebarkan kuesioner ke masyarakat itu kita bisa mencoba menginterpretasikan kemudian apa sih temuannya gitu. Temuan dari riset simpel saya tadi adalah kalian lebih menyukai konten video yang berupa video. Baiklah, itu tadi materi yang saya sampaikan. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi ya. Silakan kalian membagi kelompok menjadi 2 kelompok ya dalam kelas ini. Kemudian saya akan sebarkan survei ini yang nanti akan kalian analisa hasilnya dan presentasikan. Oke, silakan. Baiklah, waktunya sudah habis untuk berdiskusi. Sekarang silakan dari kelompok sini untuk representasinya siapa? Ya, silakan maju. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarkan, mayoritas responden menyatakan setuju bahwa online review memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pelanggan dalam melakukan pemesanan. Hal ini menunjukkan bahwa ulasan atau online review dari pengguna sebelumnya menjadi salah satu pertimbangan utama bagi calon pelanggan sebelum mengambil keputusan. Kepercayaan informasi mampu membentuk persepsi dan keyakinan pelanggan terhadap kualitas produk ataupun layanan yang ditawarkan. Dengan demikian, online review merupakan faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam strategi pemasaran yang berbasis digital, khususnya dalam industri berbasis layanan seperti perhotelan. Begitu, Bu.
Oke, terima kasih Aca. Kita berikan tepuk tangan dulu. Oke, untuk survei yang kedua, silakan kalian scan. Saya beri waktu juga untuk diskusi 30 menit. Di sini survei pengaruh UGC atau User Generated Content atau konten yang dibuat oleh reviewer ya atau pelanggan. Apakah berpengaruh terhadap keputusan pembelian di Kopi Kenangan? Oke, silakan 30 menit dari sekarang. Baiklah, waktunya sudah habis. Sekarang dari kelompok ini siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, silakan. Aulia. Izin menjawab Ibu Umi. Jadi berdasarkan diskusi dengan teman-teman dan menurut survei di atas, dari penelitian yang berjudul pengaruh user generated content terhadap keputusan pembelian yang menggunakan skala Likert 1 sampai 4, dapat disimpulkan bahwa seluruh responden sejumlah 100% menyatakan bahwa mereka pernah melihat konten review mengenai Kopi Kenangan. Rata-rata mereka cukup sering menemukan konten tersebut di media sosial, menunjukkan bahwa eksistensi konten pengguna sangat tinggi di kalangan generasi muda dari usia 19 sampai 24 tahun. Sebagian besar responden mengaku merasa lebih yakin terhadap kualitas produk setelah melihat konten yang dibuat oleh konsumen lain. Dengan skor rata-rata 3.40, ini menunjukkan bahwa konten pengguna berfungsi sebagai alat pembentuk kepercayaan atau trust building sebelum melakukan pembelian. Yang dimana hal ini berarti konten pengguna memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan pembelian dengan memberikan informasi yang dianggap jujur dan otentik. Konten pengguna mampu memengaruhi persepsi, membangun kepercayaan, serta mendorong tindakan pembelian. Perusahaan yang mampu mendorong dan mengelola konten pengguna secara strategis memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan konversi dan loyalitas pelanggan. Begitu, Ibu. Terima kasih, Aul. Baiklah, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, saya ada sedikit kuis untuk kalian. Silakan di-scan barcode-nya. Ada namanya masing-masing. Apakah semua sudah bergabung? Pertanyaan pertama, manakah di bawah ini yang merupakan karakteristik yang mempengaruhi perilaku konsumen? Kalau dari tadi memperhatikan materi, pasti bisa jawab gampang. Oke, siapakah yang manjat? Pertanyaan kedua, manakah yang merupakan tahapan keputusan pembelian? Pertanyaan berikutnya, menurut teori Maslow, mengenai kebutuhan manusia tadi ada hierarkinya, masih ingat? Masih. Terakhir, siapakah pemenangnya? Terima kasih sudah menyimak dengan seksama sehingga kalian bisa menjawab kuis dengan tepat dan cepat untuk pemenangnya tadi. Semoga materi yang kita diskusikan hari ini bisa memberikan manfaat untuk kalian dan juga praktik survei tadi untuk melatih kemampuan survei kalian untuk proyek kita nanti di akhir pertemuan, di pertemuan ke-12 sampai ke-14. Oke, sekian saja dari pertemuan hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.